Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu, kaum muslimin, kaum muslimat sedang jemaah subuh rahimahumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua. Salawat beserta salam kita kirimkan buat Nabi kita, yaitu baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kembali kita lanjutkan pembacaan hadis tentang agama adalah nasihat. Sebagaimana matanya kemarin, ad-din nasihat, qulna liman qala lillah wa li kitabihi wa li rasulih wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Kemarin sudah kita uraikan tentang li kitabihi, ketulusan kepada kitabnya, dan wa li rasulih, dan ketulusan kepada rasulnya. Ketulusan kepada Rasul ini terimplementasi dalam bentuk risalah yang membenarkan semua yang disampaikan baik dalam Al-Quran maupun Sunnah, dan kita mencintai dan mentaatinya. Jikalau kita mencintai Rasul, mentaati Rasul, artinya mentaati Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Imran, sebagaimana artinya, katakanlah wahai Muhammad, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku, niscaya kalian akan dicintai Allah. Jadi ketaatan kepada Rasulullah, otomatis kita telah taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka ia telah mentaati Allah. Jadi ketulusan kita kepada Rasulullah pada saat ini, karena beliau telah meninggal, dilakukan dengan bentuknya itu salah satunya mempelajari lagi, membaca kembali tentang sirah, sejarah kehidupan Nabi. Bagaimana Nabi mencontohkan akhlak keseharian, adab keseharian, dan mengerjakan, melakukan sunnah-sunnah yang disunnahkan kepada kita. Dan kita tentu mempelajari dan membaca apa-apa yang telah ditulis oleh hadis sejarah tentang kehidupan Nabi ini. Dan sudah banyak pula buku-buku hadis-hadis yang ditulis oleh ulama-ulama kita. Maka untuk kita pelajari dan untuk kita amalkan dalam rangka mentaati Rasul, mentaati Allah, maka telah disebutkan di atas, apabila kita telah
melakukan apa-apa yang telah disunnahkan, apa-apa yang telah dikerjakan oleh Nabi dan kita kerjakan, maka itulah bentuk ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Ini bentuk ketulusan kita kepada Nabi kita, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita ikut andil di dalam menyebarkan sunnah dan mencontohkannya kepada saudara-saudara kita, dan kita mengajak saudara kita untuk melakukan sunnah-sunnah dalam rangka ketaatan kepada Rasulullah. Ini salah satu bentuk dari ketulusan kita kepada Rasulullah, dengan artian taat kepada Rasul artinya kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalam matan hadis wali a'immatil muslimin, yaitunya ketulusan kepada para pemimpin, ketulusan kepada para pemimpin. Ketulusan kepada pemimpin ini tentu orang yang memimpin, orang yang dipimpin dari kalangan yang satu keyakinan dengan kita. Kita mentaati penguasa, kita mentaati pemimpin, yaitu wakil atau wakil-wakil dari ulama atau ulama itu sendiri yang bisa menyampaikan, yang bisa memimpin dengan adil. Dan pemimpin ini pun satu keyakinan dengan kita, itu yang kita taati. Ketulusan kepada pemimpin ini adalah apabila pemimpin itu menyukai kebaikan, kebenaran dan keadilan, juga karena melalui kepemimpinannya dengan mengutamakan kemaslahatan orang yang dipimpin dan bisa memenuhi semuanya, memenuhi keinginan masyarakat yang dipimpinnya. Maka apalagi sebentar lagi sekarang sudah berencana-rencana di negara kita ini akan ada pemilihan. Tentu kita lebih lihai, lebih cerdas untuk menanggapi hal ini. Bagaimana jangan sampai kita memilih pemimpin yang akan menzalimi agama yang kita yakini. Kita disuruh untuk memilih pemimpin yang satu keyakinan, yang satu agama dengan kita. Kita boleh mengikuti pemimpin, mentaati pemimpin apabila pemimpin itu tidak berlaku zalim. Selagi pemimpin itu benar, maka wajib kita mengikuti pemimpin itu. Maka apabila tidak, atau pemimpin ini zalim, akidah dengan kita, maka setidak-tidaknya keyakinan akidah yang kita yakini tidak dizalimi. Dan sudah banyak contoh yang terjadi di negara kita ini. Maka ulama pun sangat berperan besar. Jikalau tidak ada orang yang menasehati para pemimpin, jikalau berlaku zalim, atau pemimpin itu yang
meredam menutup mulut bagi siapa yang mengkritisinya, maka itu adalah salah satu dalam uraian buku ini akan mendatangkan kehancuran pada suatu negara. Atau tidak ada orang yang ulama yang menasihati, atau ulama itu pula yang menjadi corong pulang nasab kalau istilah orang waib, maka menunggu negara itu akan hancur. Ini yang dijelaskan dalam buku ini. Apabila ulama tidak ikut andil menasihati pemimpin-pemimpin yang sudah salah atau zalim dalam bahasa agama kita, maka akan mendatangkan kebinasaan bagi masyarakat yang dipimpinnya, atau salah satu ciri kehancuran suatu negara. Bapak, Ibu sedang subuh rahimakumullah. Ini tentang ketulusan kita terhadap pemimpin. Kita harus mentaati pemimpin yang apabila taat kepada Allah dan Rasulnya, dan pemimpin yang berlaku adil. Ini wajib kita ikuti dan kita taati. Tetapi apabila pemimpin itu telah berlaku zalim, berlaku tidak adil, maka kita pun tidak wajib mengikuti apa yang diperintahkannya, atau tidak wajib untuk mengikuti apa yang telah ditetapkannya. Apabila kita tetapkan, apabila kita ikuti, maka akan mendatangkan kezaliman pula kepada kita. Kemudian ketulusan kepada kaum muslimin. Ketulusan kepada kaum muslimin ini yang terakhir yang dikatakan dalam matan hadis ini. Wa ammatihim, ketulusan kepada sesama kaum muslimin. Ketulusan kepada kaum muslimin ini dilakukan dengan cara saling menuntun kepada kebaikan, sehat menasihati dalam kebaikan, wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Nasihat menasihati dalam kebenaran dan nasihat menasihati dalam kesabaran. Maka dalam uraian ini kita kalau mengajak kepada kebaikan dunia mungkin agak ringan mulut kita, tapi apabila kita telah mengajak kawan untuk kebaikan akhirat, di sini agak terasa berat. Kadang-kadang kawan itu lemah jauh dari awal, baru kamu ajak kamu saji, saya baru kawan kok buta kolonyo sekali, dan kedua kali menjadi awak ini tidak ya Pak ya. Begitu berat untuk mengajak kepada akhirat ini. Ini biasanya yang berpengalaman sekali dalam hal ini saudara kita dari jemaah banyak orang mencari dari pintu di sini mengalami buta kolonyo. Begitu berat. Atau kita sama-sama duduk, ini sama-sama duduk di lapau di sini. Diajak orang ke Mas Haji sekali, dulu lalu ambisnya malawan itu. Kalau ke semuanya kalau sudah mengaluran dijajak, agak balik masalahnya, bantunya sepele. Keberan. Jadi kita dianjurkan untuk saling menasihati dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Maka dikatakan dalam Al-Quran, amal ma'ruf nahi munkar, sebaik-baik manusia adalah mengajak kepada yang baik dan mencegah dari
yang mungkar. Maka kita usahakan, sekalipun agak berat, kita usahakan untuk menasihati, mengajak saudara kita untuk melakukan kebaikan, untuk kebaikan di akhirat dan kebaikan di dunia. Maka dan kita pun yang akan mengajak, memberikan contoh untuk kepada yang kita ajak, supaya orang yang kita ajak bisa mencontoh kita untuk selalu melakukan kebaikan. Jangan sampai kita mengatakan, mengajak kepada kebaikan tetapi kita tidak melakukan. Ini akan menjadi batu penyandung jadi kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kamu mengajak, mengatakan tetapi kamu tidak melakukan. Inilah ancaman bagi yang dikatakan oleh Allah. Maka oleh sebab itu, lain di mulut, lain di hati. Mengicik lain tapi mengamalkan tidak. Mengicik senang pandai, ngajar tidak. Tentu dalam dakwah ini, mengajak ini tentu kita awali dengan diri kita sendiri, supaya orang yang kita ajak pun mau ikut melakukan kebaikan, terutama untuk mengajak sholat berjemaah, melakukan kebaikan amalan-amalan lainnya. Maka kita bersama-sama untuk mengajak kepada kebaikan untuk akhirat. Kalau dunia ini sama-sama kita mungkin saling berbagi pengalaman, tapi untuk mengajak kepada kebaikan, kepada agama Allah, melakukan amal lebih banyak, maka ini agak terasa berat bagi saudara kita. Maka inilah yang kita usahakan, dan nasihat selalu menasihati dalam rangka meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama yang kita ajak, yang kita nasihati tentu keluarga-keluarga kita yang terdekat, supaya menjadi contoh pula bagi saudara-saudara kita yang di luar, tetangga. Kemudian yang paling yang terdekat lah bagi kita. Jadi kalau di keluarga kita pun tidak mau diajak ke masjid, ngicip je no. Tetangga pun ngicip. Terutama di lingkungan keluarga kita. Tetangga ini Pak, yang hambat kita ke neraka, hambat kita ke surga. Ya kita sholat terus tapi tidak pernah mengajak tetangga kan? Iya. Susah kita. Nah ini salah satu yang kita usahakan, dan kita mengajak orang yang terdekat dengan rumah kita. Itu salah satunya. Mungkin itu pada pagi hari ini, sampai kepada ketulusan kita kepada kaum muslimin dalam bentuk sama-sama saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran, dan mengajak kepada yang ma'ruf dan melarang untuk mengerjakan perbuatan yang munkar. Terlebih dan terkurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.